guys, welcome back with Tia Febrianti dengan NIM 230102125. Dan saya Nana Andreana dengan NIM 20 dengan NIM 230102073. Oke guys, kita di sini bakal ngejelasin ke kalian tentang project yang kedua. Projectnya yaitu Tentang graph. Nah, project yang kita bikin itu judulnya Gojek UFO Semesta. Salah. Petualangan UFO Semesta. Jadi, sebelum kita masuk ke program kita, bakal jelasin dulu nih. Apa sih graph itu? Silakan. Jadi, graph adalah salah satu struktur data dalam ilmu komputer yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan atau koneksi antar sejumlah objek. Betul banget. Nah, tapi di sini hubungan atau koneksi yang kita bikin itu bukan kayak hubungan keluarga atau apa, tapi kita mau bikin hubungan antar planet. Semesta. Jadi di semesta itu kan banyak planet atau banyak tempat. Nah, salah satunya dihubungkan dengan graph ini. Aha, Buat lebih lanjutnya, mari kita lihat. ke programnya. Guys, ada yang kelupaan. Jadi program ini itu memungkinkan kita untuk menambahkan planet baru, membuat rute-rute planet, serta menghapus rute planet yang tidak diinginkan. Tuh, ada juga nih kayak misalkan transversal biasanya kan kayak kalau di tree itu ada read order, init order, dan Order. nah di sini transversal yang kita pakai di graph adanya DFS dan BFS. Langsung aja kita mulai ke programnya. Oke guys, jadi pertama-tama kita lihat dulu kode awal program kita. Nah, di sini kita punya beberapa library penting nih yang bakal kita gunain. Termasuknya ada IOStream, input output, vector untuk menyimpan datanya, dan unordered map untuk pemetaan planet. Dan ini dua programnya, kodenya. Nah, selanjutnya juga ada queue and stack. Di sini fungsinya buat BFS sama DFS. Kalau misalkan BFS itu queue atau antrian yang masuk duluan, yang Bulan. dan stack yaitu untuk DFS yang pertama masuk adalah yang terakhir keluar. Sekarang di sini kita punya kelas yang bernama Universe. Nah, yang akan Universe ini yang akan mengelola semua planet dan rute. Di dalamnya kita punya adjacency matrix untuk merepresentasikan graf, daftar planet, dan mapping planet ke indeks mereka. Nah, berikut ini adalah struktur dasar dari kelas Universe. Nah, di dalam kelas Universe ini pertama kita ada inisialisasi number vertex ya. Nah, ada juga fungsi update matrix, after vertex removal ini itu buat hapus kolom dan baris yang terkait dengan vertex yang dihapus. Terus ada juga di sini ada update indeks planet yang bagian for auto and repair planet to index. Selanjutnya di bawahnya ada hapus planet dari daftar dan update ukuran matriksnya, yaitu planet.eraser dalam kurung planet to begin plus index, now vertex, lalu adjacency matrix, design. Oke, di sini kita ada fungsi buat buat transversal dengan cara DFS. Di sini ada parameter inv, vector bool, and visited. Dan di visited ini jika sama dengan true, code planet speed. Oke, port in-nya yaitu ya udah if-nya adjacency matrix sama dengan 1 and visited if. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi BFS-nya. Di sini juga sama ya. Cuma bedanya di sini kita pakai while, bukan QMT integer v sama dengan q.front. Terus kita pakai pop soalnya stuck. Jadi q.pop si outnya planet v. Di sini pakai perulangan i sama dengan 0, i kurang dari number vertex plus i. Lihat gimana cara membedakan planet atau vertex dalam program ini. Di sini ada public, ada universe, juga 6 verticesnya 0. Kalau misalnya mau nambah sebuah planet, maka program akan memperbarui adjacency matrix untuk memasukkan planet baru tersebut. Ada fungsi add planet dengan parameter constraint dan end planet, dan if planet to index .prime sama dengan planet to index n, maka planet to index sama dengan 6 vertices. Planet
pushback. Ada aja perulangan auto row adjacency matrix. Row resizes non-vertices. Sekarang kita mau lihat nih gimana caranya nambahin rute atau edge antar planet. Nah, ketika kita menambahkan rute, program akan memperbarui adjacency matrix dengan informasi rute baru tersebut. Contohnya kayak di program ini. Jika salah satu atau kedua kode dari source atau destination planet yang kita masukkan ke edge rute ada yang salah atau ada yang beda dari yang dimasukkan, maka nanti bakalan keluar salah satu atau kedua planet tidak ditemukan. Nah, kalau misal source dan destination yang kita masukkan benar, ya udah terjalin tuh hubungannya atau rutenya. Dan adjacency matrix dari source ke destination sama dengan 1, dari destination ke source sama dengan 1. Artinya, graph yang kita buat itu undirected, jadi bisa menjalin hubungan dari sini ke sini maupun dari sini ke sini, dua arah. Selanjutnya yaitu ada fungsi remove root atau remove hubungan. Ya, hapus hubungan nih guys. Nah, gimana nih caranya? Jadi masukin dulu si sumbernya atau resource-nya dan destination-nya. Kalau misalkan salah satunya ada yang salah atau tidak ada di daftar planet tadi, ya udah salah satu planet atau keduanya tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan benar, misal source benar, destination benar, maka source destination sama dengan 0 dan destination source sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini ada void remove vertex. Nah, kita juga bisa menghapus planet dari grafnya. Ini sedikit lebih rumit ya, karena kita harus memperbarui adjacency matrix dan mapping planetnya. Oke, di sini ada contohnya. Jika planet yang mau kita hapus ditemukan, maka nanti akan kehapus. Muncul yang planet telah dihapus. Nah, jika misalkan kita mau cari A, tapi di sana nanti kita tuh mau nambahin planet A, jadi nanti yang muncul planet tidak ditemukan. Nanti bakal manggil parameter update matrix after removal. Lalu nanti akan pemanggilan display planet sama display rutenya. Betul banget. Gimana sih program ini bisa menampilkan graph dalam bentuk adjacency matrix? Selanjutnya di sini kita biar gampang ini Mbak ya. Jadi kita pakai for biar bisa menyesuaikan ada berapa nih source dan destination yang kita pakai. Jadi kita pakai perulangan for Jadi menyesuaikan. Udah, ini tinggal dimasukin aja sesuai dengan yang kita masukin. Nanti kita lebih jelasnya lihat di outputnya. Next. Oke, selanjutnya ada fungsi display planet. Jadi di sini itu nanti bakalan nampilin daftar planet yang udah kita tambahin tadi di atas. Jadi misalkan di sini tuh kan pakai perulangan biar jadi bisa menyesuaikan sama yang kita input berapa nih, ada berapa vertex gitu. Ya udah, tapi mulainya dari 0. Nah, sampai batasnya sampai planet yang kita masukin aja berapa udah. Terus nanti ada display rute, nah itu sama kayak tadi, tapi kita nampilin display rutenya, bukan daftar planetnya, tapi rutenya. Jadi dari misalkan dari A ke B. Kalau tadi mah planet-planetnya aja, planet A, planet B, planet C, kayak gitu. Kalau ini mah planet A ke planet C, planet B ke planet A, kayak gitu. Betul sekali, sama aja ya. Ya. Dan kalau misalkan emang gak ada rute, kita belum nambahin rute, ya udah nanti bakal tidak ada rute gitu. Betul. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi transverse graph DSF sama fungsi transfer graph BSF. Nah, dengan transversal DFS kita bisa menjelajahi graf secara mendalam. Sedangkan dengan BFS kita bisa menjelajahi graf dengan cara yang lebar. Oke, selanjutnya yaitu ada point print menu. Kenapa kita nggak masukin di in main langsung aja? Ya biar ada fungsinya, biar nanti tinggal manggil fungsinya aja gitu. Kalau misalnya pengen print menu gitu. Di integer main kita pakai switch case-nya biar kita cuma tinggal manggil fungsi-fungsi yang udah kita buat di sebelumnya. Ini ada inisialisasi dulu ya, string search planet, destination planet, start planet. Selanjutnya di sini kan ada case 2 buat masukin nama planet sumbernya. Terus case 3 juga buat apanya? Hapus rute antar planetnya. Terus ada hapus planet, tampilkan adjacency matrix, BFS transversal, BFS transversal, tampilkan daftar planet, dan yang terakhir keluar. Nah, sekarang kita mau praktek ini gimana caranya mengoperasikan semua operasi ke-9 itu. Yuk kita mulai. Oke guys, jadi pertama-tama kita bakal keluarkan ini di sini ada menunya langsung di paling atas. Nah, kita bakal tambahkan planet yaitu nomor 1, masukkan pilihannya 1. Nah, contohnya kita ini udah mau nambahin bumi. Karena kita di bumi dulu ya guys ya. Iya. Udah tuh, lihat planet bumi berhasil ditambahkan dan muncul deh daftar planetnya ada bumi 1. Terus keluar lagi tuh si menunya. Nah, kita mau nambahin lagi nih, yaitu ke Pluto. Oke, di sini kita mau nambahin 5 tempat ya. Soalnya di keterangan juga minimal kita nambahin 4 vertex. Jadi kita mau nambahin 5 aja. Nah, ini udah kita masukin nih 5 tempat-tempatnya. Ada bumi, Pluto, bulan, Ciremai, dan Tahura. Selanjutnya kita mau kemana nih? Kita bikin rutenya. Oke. Rute ada di nomor 2. Jadi kita masukin 2. Nah, tuh lihat tuh guys, masukkan nama planet sumber atau source. Kita mau dari mana nih awalnya? Nah, contohnya kita mau dari bumi menuju Pluto.
Pluto. Berarti sumbernya bumi, destination atau tujuannya Pluto. tada. Tuh, rute dari bumi ke Pluto berhasil ditambahkan. Tuh, rute barunya dari bumi ke Pluto. Kita mau bikin dulu ya guys rute-rutenya sampai 5 tempat yang udah kita buat. Tada, sudah beres. Tuh, rute baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita lihat dulu ya adjacency matriksnya. Ting. Wow. Nah, lihat guys adjacency matriksnya tuh. Jadi karena kita undirected maka tuh, misal dari Pluto ke bumi berarti ada ya. Nah, berarti dari bumi ke Pluto juga ada. Betul. Selanjutnya yaitu DFS transversal. Kita coba masukin nama planet untuk DFS transversalnya. Contoh kita mau masukin dari bumi. Ting. Nah, Nah, DFS transversal dari bumi yaitu bumi, Pluto, bulan, Tahura, dan Ciremai. Kenapa gitu? Soalnya kalau DFS kita itu menuju ke mendalam. Terus nanti kita cari tetangga yang paling dekat, kita pilih tetangga yang paling dekat, lalu kalau udah nemu tetangga yang paling dekat, kita terus telusuri ke dalam. Kalau udah telusuri ke dalam, nggak nemu lagi nih tetangga, kita balik lagi ke atas, ke tetangga sebelumnya. Lalu di tetangga sebelumnya kita cari lagi ke tetangga terdalam. Terus sudah. Pokoknya ini tuh udah berdasarkan DFS ya guys ya. Selanjutnya yaitu DFS 7. Sama kita coba dari bumi juga. Tada! Hasilnya Bumi, Pluto, bulan, Ciremai, Tahura. Kenapa? Karena BFS ini kayak Q. Artinya yang pertama masuk, yang pertama keluar. tuh Oke, selanjutnya yaitu ada tampilkan datar planet. Coba ya, kita tampilkan nomor 8. Tuh, datar planet ini, dan ini rutenya. Nah, selanjutnya kita coba bakal hapus rute antar planet. Hapus apa nih? kita coba hapus dari Pluto ke bulan. Karena di atas ada ya Pluto ke bulan ya. Iya. Jadi kita hapus coba. Rute dari Pluto ke bulan berhasil dihapus. Dan di sini juga udah nggak ada rutenya. Iya, Nah, coba kita hapus planet. kita coba hapus Pluto nggak sih? Soalnya kan udah nggak ada juga ya Pluto di angkasa ini. Kita hapus aja planet Pluto dari semesta ini guys. Iya, itu yang hapusnya kita guys. Iya guys, Sekarang jangan. kita hapus live streaming. Next thing guys, kita bakal ngehapus Pluto dari semesta ini. 1, 2, 3. Oh my god, Pluto telah dihapus. Wow. Dari daftar planet udah gak ada lagi Pluto guys. Itu berkat kita guys. Kita menghapus. Nah guys, berhubung perteks dari yang tadi kita masukin udah dihapus Plutonya, jadi di rute juga yang ada Plutoan udah gak ada guys. Kayak misalkan, udah nggak ada. kayak misalkan di sini tuh kan tadinya ada Pluto ke Ciremai, karena udah dihapus Plutonya, jadi rute dari Pluto ke Ciremai dihapus juga otomatis. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah kita keluar ya buat mengakhiri pertemuan kita kali ini. Kita klik 9, 1, 2, 3. Selesai deh. Jadi segitu aja guys. Penjelasan program dari dari program yang telah kita buat. Nah, itu dia guys program yang udah kita bikin. Ya, sekarang kita mau nampilin cuplikan behind the scenes sama pembuatan video ini. Check it out. Bolang si bocah petualang, buat kakinya seperti kaki kijang, hap 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 hap. Lompat maju menerjang, sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukanlah halangan, laut